Bismillah. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahir Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran dan juga saling memberikan manfaat serta faedah. Kita belajar bareng terkait ilmu tafsir dan ulumul Quran, di mana alhamdulillah kita kemudian sudah masuk kepada beberapa hal, ya, beberapa bab-bab yang disebutkan ada di sana. Setelah kemarin kita membahas terkait para qurra dan juga kemudian para orang-orang yang masyhur dalam masalah ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kita masuk sekarang dalam kaifiyatul qiraahnya. Ya, kemarin kita juga membahas tuh ada kiroah yang kemudian masyhur, ada kiroah yang kemudian mutawatir, ada kiroah yang syad, gitu ya. Maka tiga syarat utama kiroah itu bisa dikatakan minimalnya dia bisa diterima adalah satu, yang pertama. Ya, kita sedikit apa biasanya murojaah dan juga sedikit mempelajari dari apa yang kemarin. Ya, tiga kiroah yang nantinya itu bisa diterima. Salah satunya ketika satu, yang pertama adalah kiroah tersebut termasuk dari salah satu rasem, ya, rasem mushaf yang ada dalam Al-Quran. Jadi secara rasemnya dia bisa diterima. Terus kemudian selain daripada itu, dari kiroah yang ada itu juga ada salah satu wajah atau salah satu pendapat, ya, terkait masalah nahwunya itu tidak sampai keluar dari pendapat-pendapat dalam ilmu lughahnya. Ya, jadi ada dua tadi. Yang pertama, la yukhalifu minal mushaf. Satu, yang pertama dia tidak sampai berseberangan dengan mushaf Utsmani yang ada. Yang kedua, secara kemudian i'rab atau qiraah dan lain sebagainya tidak sampai keluar dari batasan-batasan nahwu shorof, gitu ya. Lalu yang kemudian ketiga itu adalah yang sanadnya salah satunya adalah bersambung, dan tidak atau diakui, gitu ya. Jadi nggak sampai berseberangan parah ya dengan apa-apa yang ada dalam sanad tersebut. Oke, itu minimalnya adalah kiroah yang nantinya kita bisa katakan dia masuk dalam kiroah-kiroah yang dilegalkan, ya, kiroah yang diperbolehkan. Selain daripada itu, nanti kita bisa maknai bahwa kiroah tersebut dimaknai sebagai tafsir, ya, dari kemarin ulama. Walaupun memang ada beberapa kiroah yang dianggap menurut dari satu dua ulama itu juga dianggap sebagai kiroah dalam Al-Quran, bukan kiroah yang syadzah. Bismillah, kita masuk kepada kaifiyatul kiroah. Sebelum itu, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama untuk kelancaran dan kemanfaatan dari dars kita pada malam hari ini. Ala hadini asolih wa ala kulli man sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa masyayikhi matalamat bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul qiraah. Ini adalah berbagai macam bentuk metode-metode dalam qiraah, ya.
Lil kiroah itu ada salah satu kaifiyatin. Jadi kalau kita membahas masalah kiroah-kiroah yang ada, nanti cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu ada macam-macam tuh. Nah, di sini itu ada tiga cara, tiga metode. Apa saja caranya? Yang pertama ihdaha, salah satu caranya adalah tahqiq. Jadi mentahqiq. Tahqiq itu benar-benar merealisasikan, benar-benar mempraktekkan dari qiraah yang bagus. Artinya apa? Nah, ini artinya adalah huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu. Memberikan masing-masing daripada huruf tersebut hak-haknya. Nah, jadi kalau memang makhrajnya diberikan sesuai. Kalau memang itu harus dipanjangkan, ya berarti harus dipanjangkan pula. Kalau memang itu nggak perlu dipanjangkan, harusnya pendek, ya berarti dikasih yang pendek, gitu ya. Itu namanya adalah memberikan huruf itu haknya. Seperti apa? Min isba'il mati. Kalau memang dia adalah mat panjang, ya berarti harus dipanjangkan. Ya. Wa tahqiqul hamzati dan juga benar-benar membaca hamzahnya. Atau hamzah itu nanti kan ada hamzah wasol, ada hamzah kotok, ada hamzah yang kemudian nanti dibaca panjang. Ya, contohnya beberapa adalah al-anah. Nah, itu berarti di situ sebenarnya hamzahnya kalau di dalam Al-Quran tulisannya satu, tapi sebenarnya dia dua, gitu ya. Terus kemudian ada hamzah, terus ada tambah hamzah lagi. Nah, itu kan biasanya ditulisnya hamzah satu. Nah, hamzah yang pertama biasanya adalah hamzah istifham. Nah, dari beberapa hal-hal tersebut tadi, nah, berarti kalau memang itu perlunya dipanjangkan, ya, kul a'adzakara ini misal, maka di situ sebenarnya kan kul a'adzakara ini berarti harusnya ada dua hamzah yang memang dibaca. Kalau dalam ayatnya atau dalam rosemnya, tulisannya di dalam mushaf itu kan ada satu hamzah, tapi panjang gitu ya. Maka kita pun membacanya juga panjang. Kul a'adzakara ini. Jadi ada hamzah kedua dimasukkan kepada hamzah yang pertama. Wa itmamul harokati dan juga menyempurnakan harokat-harokatnya. Kalau memang harokatnya adalah dhammah ya dhammah. Kalau rofa, nasab dan lain sebagainya harus disempurnakan harokatnya. Ya, jangan kemudian dihilangkan harokatnya. Padahal wawunya berharokat tapi disukun. Nah, jangan. Jadi itu namanya adalah tahqiq. Benar-benar merealisasikan, benar-benar meneliti dengan detail, ya meneliti secara jelas sesuai dengan apa yang dibaca dari riwayatnya. Lalu wa'timadul izhari wa tasydidati. Sama juga. Jadi ada mana yang tampak itu jelas, mana yang kemudian harus ditasydid. Wa bayanul hurufi wa tafkikiha dan ada huruf yang diperjelas, ya, ada yang kemudian hurufnya itu dia dipisah-pisah. Beberapa contoh diantaranya adalah kalau nanti tafkik itu ya di fakul idgham. Contohnya adalah kalau di huruf-huruf ini biasanya huruf-huruf yang istilahnya adalah tad'if, huruf yang double gitu ya. Contoh mudah misal dibaca umdud gitu. Itu ada dua riwayat. Nah, dalam riwayat tersebut berarti ketika kemudian mau ditafkik harus memang dipisah umdud gitu ya. Maka dipisah jadi umdud. Artinya awalnya adalah mudah gitu ya. Atau madda. Tafkiknya itu adalah ketika dal yang tasdid itu kan awalnya adalah madada gitu ya. Terus kemudian hamzah yang tengah ya itu dia disukun jadinya madda gitu ya. Makanya dia nantinya tulisannya akan seperti ini seakan-akan dia itu tasdid gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah sukun. Maka dipersingkat, dipermudah lagi. Nah, kalau ditafkik berarti eh, dia menjadi dal yang ada dua. Jadi awalnya kalau kita melihat ya yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam ilmu kaidah nahwu, maka dia ditasdid menjadi nanti dipisah atau menjadi diperjelas lagi.
Itu maksud daripada bayanul huruf wa tafkikiha dan dipisah-pisah atau diuraikan. Wa ikhraju ba'diha min ba'din dan mengeluarkan sebagian huruf dari sebagian yang lain. Dengan apa saja? Bisaktah, ya, wa tartil, terus kemudian wa tu'dah. Jadi ada tuh nanti bacaan-bacaan tartil harus sesuai dengan mahrajnya, harus jelas pelafatannya, harus sesuai dengan hukum-hukum dalam tajwidnya gitu ya. Terus kalau memang harus saktah, diam sebentar ya harus diam dan lain sebagainya. Itu beberapa bacaan-bacaan yang nantinya masuk dalam kategori tahqiq. Wa mulahadatil jaizi minal wukufi bila qasrin wala ikhtilasin wala iskanin muharrikin wala idghamihi. Dan juga kita juga harus memperhatikan mana yang kemudian boleh untuk kita berhenti dan wakaf di situ ya tanpa adanya ceroboh atau kita kemudian salah dalam berhenti atau wakaf di situ gitu ya tanpa harus kita mencuri dari makna yang seharusnya dan lain sebagainya maka itu adalah beberapa makna-makna yang kita temukan dan kita dapatkan dalam hal ini terus kemudian wala iskanin muharrakin wal idghamin misal kita nggak mensukunkan lafadz yang harusnya diharokatin atau lafadz yang kemudian diidghamkan. Artinya lagi-lagi adalah memberikan huruf tersebut sesuai dengan perintah yang ada. Wa huwa yakunu bi riyadatil alsuni wa taqwimil alfadi. Berarti di sini inti daripada bacaan yang pertama, macam-macam kiroah itu adalah tahqiq. Berarti apa? Berarti adalah benar-benar menjaga lisan kita, cara baca kita, ya, dan juga pengaturan dalam lafaz ucapan yang kita baca ketika sedang membaca Al-Quran. Itu yang pertama adalah tahqiq. Bagaimana cara tahqiq ini kemudian dianjurkan atau tata caranya? Maka wistahabu al-akhdhu bihi alal muta'allimina min ghairi ayyatajawaza bihi ila hadil ifrati. Maka sunnah atau dianjurkan ketika seorang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar ini itu tidak kemudian melewati batas ifrat ya layat tajawazu fihi ila hadil ifrat jadi tidak sampai keluar batas dari terlalu berlebihan berlebihannya contohnya dengan apa ini nih bitaulidil hurufi minal harokati jadi seakan-akan menelurkan atau melahirkan huruf-huruf yang baru dari adanya harokat tadi. Jadi bacanya harusnya itu pendek, malah dibaca panjang. Kalau dibaca panjang kan seakan-akan ada huruf baru gitu ya. Contoh, misal, contohnya adalah harusnya alafun gitu ya. Harusnya kalau alafun itu kan, ini contoh aja ya. Nah, ini ada huruf tiga. Kalau seperti ini kan harusnya hurufnya memang wawu doang. Terus dibacanya mereka adalah alafu kayak gitu. Sehingga orang akan mikir bahwa oh alafu berarti tulisannya adalah seperti ini. Ada wawunya berarti. Berarti ini yang gara-gara adanya harokat domah tadi memunculkan persepsi atau salah sangka ada huruf wawu setelahnya. Jangan sampai ketika banyak ya, ketika nantinya membaca seperti ini. Ya, berarti seorang yang sedang belajar, yang penting tidak menimbulkan huruf baru, tidak melahirkan huruf baru gara-gara harokat kita. Berarti maksudnya apa? Yang panjang sesuai dengan panjang hurufnya ya berarti matnya dipanjangkan. Tapi kalau tidak, ya sewajarnya saja. Gitu ya. Zalikal kita bula raiba fi. Gitu ya. Jangan kemudian zalikal kitabu gitu. Ya, seakan-akan berarti kalau kitabu berarti kan kitabu ada wawunya, ya kan? Padahal tulisannya nggak seperti itu. Dalikal kita bula. Nah,
Beda dengan dzalikal kitabu. Nah, kadang ketika orang sedang pertama kali baca, apalagi dalam masalah tajwidnya gitu ya, dia itu masih memikirkan hukum-hukum tajwidnya, tapi nggak memperhatikan panjang pendeknya daripada huruf tersebut, ya kan? Sedang membaca zalikal kitabu. Bentar, tadi ada ikhfa nggak ya? Tadi ada idgham nggak ya itu? Nah, sehingga dia mau nggak mau, dia berhenti di situ. Zalikal kitabu. Apa ya tadi ya? Mikir. La raiba fih. Sehingga dia cukup berhenti panjang di situ, ya, sehingga mau nggak mau kan lidahnya atau mulutnya juga membaca bu gitu ya. Nah, seakan-akan nanti akan menimbulkan huruf wawu di situ. Nah, ini harus dihati-hati. Jangan sampai gitu. Wa takrirul kiroati atau mengulang-ulang kiroat. Ya, mengulang-ulang kiroat itu dihindari saja dari seorang yang baru pertama kali belajar. Gitu. Wa tahrikus sawakin, mengharokati sesuatu yang sukun. Banyak sekali nih di dalam, apalagi kalau nanti rosem dan juga mushafnya itu adalah mushaf yang biasanya itu dipakai untuk, kan mushaf itu ada macam-macam ya kalau sekarang. Ada yang mushaf kemudian dipakai untuk pemula, ada yang mushaf untuk nanti orang-orang yang sudah mempelajari kiroat. Tapi orang-orang pemula malah belinya adalah mushaf-mushaf yang untuk kiroat. Nah ini yang sehingga dia membaca sesuatu yang padahal itu sukun, gitu ya, malah diharokatin. Biasanya wawu atau ya nih, gitu ya. Ala, alaihi ya, dia baca menjadi alayahu. Nah, ya-nya diharokatin padahal itu sukun. Ini yang kemudian perlu diperhatikan bagi seorang yang pertama belajar atau yang sedang belajar cara membacanya. Buat tatninun nunat al bil mubalaghati fil gunnat. Terus kemudian juga nunnya itu terlalu dilebih-lebihkan dalam pembacaan gunnah. Qul a'udzu birabbin nas. Dan cukup ya. Tapi kemudian diperpanjang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kan terlalu panjang. Ya, itu yang kemudian nanti nggak diperbolehkan. Dan guna ini termasuk yang orang sering sering salah dalam masalah itu. Karena qala Hamzah tuh di man sami'ahu yubaligu fitalik. Nah, bahkan Imam Hamzah sering mendengar banyak orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah gunnah ini tadi. Beliau mengatakan kayak gini, ama alimta annama fauqal bayadi itu barosun wa ma fauqal ju'udati qototun wa ma fauqal qiraati laisat bi qiraatin. Ini beliau awali dengan, kalian tahu nggak gitu ya, ada sesuatu yang berlebihan putihnya itu namanya adalah penyakit baros. Penyakit yang kemudian nanti biasanya ya baros itu kayak panuan atau ya semacamnya penyakit kulit yang terlalu putih, nah gitu ya. Wa ma fawqal ju'udati qototun. Kalau rambut ini itu lebih daripada ikal dan lain sebagainya, dia malah jadinya keriting, ya kan? Artinya sesuatu yang berlebihan. Kalau berlebihan, kamu mau putih tapi putihnya berlebihan, ya malah jadi penyakit, penyakit panuan misalnya. Walaupun dia putih tapi kan gigi kita nggak bagus gitu ya. Mama fakul juudati, dia maunya rambutnya itu adalah rambut yang tebal, rambut yang kemudian ikal gitu ya. Tapi ikalnya yang jarang aja, yang nggak terlalu sering atau yang nggak terlalu rapat gitu. Maka fauqal ju'udah, sesuatu yang lebih dan juga berlebihan dan melewati batas daripada ikal itu ya, ya nanti kalau bergelombang banyak dan lain sebagainya malah jadi keriting gitu ya. Wa ma fauqal qiraati, ada qiraah yang kemudian berlebihan. Nunnya gunah padahal harus diberikan satu alif, tapi malah diberikan sampai 4 alif, 3 alif gitu ya. Durubi rabbin nas misal. Nah ini yang kemudian nggak boleh berlebihan juga. Nah itu kalau berlebihan mau fakol kiroah, kalau kiroahnya berlebihan itu juga namanya laisat bi kiraatin. Itu nggak dikatakan kiroah yang bagus malahan justru. Kayak. Kemudian yang kedua,
Yang pertama tadi tahqiq. Yang kedua adalah al-hadru. Al-hadru ini bifathil ha wa sukunid dal al-muhmalata ini yang tidak diharokatin dua-duanya. Wa huwa idrajul qiraati wa sur'atiha wa tahfifiha bil qasri wa taskini. Artinya, hadr itu adalah apa? Memasukkan qiraah, ya, atau kemudian mempercepat qiraahnya tadi, atau memperlambat qiraahnya tadi bil qasri wa taskin, dengan meringkas atau dengan kemudian mensukun dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara al-hadr. Berarti kalau yang tadi itu berlebihan, kalau ini malah justru mempercepat. Jadi kayak bacanya itu cepat banget. Nah, ini juga kemudian nggak termasuk daripada kiroah dan itu tidak tidak bagus gitu ya. Kemudian wal ikhtilas wal badal wal idghamil kabir wa tahfifil hamzati wa nahwi dzalika mimma sahhat bi ar-riwayatu. Dan mencuri daripada haknya huruf, kemudian mengganti huruf tersebut, atau mengidghamkan tapi idghamnya terlalu besar. Terus hamzahnya itu harusnya ditampakkan di di ditampakkan dan juga ditebalkan ya, tapi malah ditakhfif, malah diringankan, malah dipertipis gitu ya hamzahnya. Wanah widalika dan lain sebagainya yang mimasuhat bi riwayah yang di situ ada riwayatnya. Ma'amura'ati iqamatil i'rab wa taqwimil lahwi, tapi harus disertai dengan menjaga i'rabnya dan juga memberikan hak-hak lafadznya tersebut. Dikontrol juga lafadz pengucapannya. Wa tamkinul hurufi biduni bitri hurufil maddi, serta kemudian melafatkan huruf-huruf tersebut tanpa memotong huruf-huruf yang harusnya panjang. Huruf mat itu nggak boleh dipotong, nggak boleh dipersingkat, dan lain sebagainya. Wahtilasu aksarul harokat wa dhahabi sautil gunnah wa tafridi ila ghayatin la tasiu bil qiraah. Nah, ini beberapa nih, kayak ngambil beberapa harokat yang sangat banyak sekali, atau menghilangkan suara gunnahnya, atau berbagai macam kebebasan dan juga keluasan ya, atau pelebaran terlalu bebas yang justru itu tidak sah kiroahnya. Itu juga tidak baik dalam masalah ini. Itu yang kedua adalah al-hadr. Yang ketiga itu tadwir. Nah, tadwir ini adalah perpaduan antara tahqiq yang pertama tadi dengan yang kedua adalah hadr, gitu ya. Nah, tadwir itu apa? At-tawassutu bainal maqamaini minat tahqiqi wal hadri. Jadi tengah-tengah antara dua posisi tadi. Dia tidak tahqiq yang benar-benar kayak pembacaannya seorang syekh gitu ya. Jadi harus benar-benar makhrajnya sesuai, terus kemudian sesuai dengan qiraahnya, gunahnya, ikhfa'nya, matnya. Nah, itu. Bukan juga tapi hadir terus kemudian mempercepat bacaannya. Ya. Nah, dan sebagainya. Itu yang paling cepat banget gitu ya. Sampai sehingga kita nggak bisa tahu nih dia itu baca apa sih kayak gitu. Nah, wa huwa alladhi warada an aktsaril a'immati mimman madda al munfasil. Nah, ini nih biasanya. Ada banyak yang kemudian para imam-imam kiroah yang kemudian itu memanjangkan ya, mat munfasil, ya, memanjangkan al munfasil. Jadi kan biasanya kan ada mat jaiz, mat wajib mutasil. Kalau munfasil ini berarti mat jaiz munfasil. Ada mat wajib munfasil. Walam yablugh fihi al isba. Ya, dan dia cara membacanya bahkan tidak sampai panjang gitu ya. Bahwa madhabu sa'iril qurra ini adalah madhab para orang-orang dan juga para ahli kiroah yang lain. Bahwa al-mukhtaru ingda aksari ahlil ada. Nah, ini yang biasanya kiroah tadwir ini yang kemudian dipilih oleh banyak dari orang-orang yang mempraktekkan serta sedang mempraktekkan daripada kiroah, kiroah dalam Al-Quran gitu. Nah,
Tatwir ini kenapa ya? Karena tadi dia nggak terlalu kemudian sangat disiplin sekali gitu ya. Karena beberapa di antaranya itu kita cukup untuk orang ketika kadang terlalu fokus ya. Misal kita nih terlalu fokus kepada tajwidnya atau terlalu fokus tadi apa ya dan lain sebagainya. Biasanya itu tidak lagi fokus kepada makna daripada ayat Quran ini. Karena tujuan daripada para imam-imam Quran tadi itu sudah bukan mereka tahu haknya seperti ini, mereka tahu. Tapi mereka ini sudah ditaraf, sudah memahami daripada harus memahami daripada mana-mana ayat Al-Quran. Karena apa yang dibaca akan lebih baik dan sunnahnya dan lebih afdolnya adalah dia juga memahami apa yang diucapkan. Gitu ya. Beliau para imam ahli Quran membaca Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran. Sekaligus harusnya juga memahami Al-Quran tersebut. Nah ini, kalau kadang sudah memahami Al-Quran itu butuhnya nggak terlalu kemudian detail sampai tahqiq tadi, tapi juga nggak berlebihan atau nggak kemudian cepet-cepetan seperti Al-Hadr tadi. Gitu. Makanya dia dipilih di sini. Tadwir. Oke, selanjutnya, wa minal muhimmati tajwidul Quran. Salah satu hal yang penting lagi, ya, itu adalah mentajwid Al-Quran. Artinya apa? Membaguskan bacaan dalam membaca Al-Quran. Tajwid itu. Waqat afradahu jama'atun kathiruna bitasnifi. Ada banyak sekali jama'atun kathiruna, mayoritas atau banyak para ulama-ulama yang mereka afradahu, menyendirikan pembahasan masalah tajwidul Quran ini dalam satu karangan. Jadi dibuat buku sendiri nih. Ini kitabnya Tajwid Al-Quran. Nah, atau kitab tentang membahas tajwid-tajwid dalam Al-Quran. Salah satunya siapa? Minhum adalah Imam Ad-Dani. Nah, ruhu dan juga selain daripada Imam Ad-Dani. Akhraja an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anahu qala jawidu al-Qur'ana. Nah, salah satunya kenapa kok tajwid ini sangat penting sekali? Karena bahkan sampai ulama saja itu membuat kitab tersendiri membahas khusus masalah tajwidul Quran gitu ya. Dan juga kalau dari riwayatnya Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau kemudian mengatakan jawidu al-Qur'ana. Tajwidkanlah bacaan kalian ketika membaca Quran. Ya, baguskanlah bacaan kalian sesuai dengan hak huruf makhraj hurufnya ketika membaca Al-Quran. Ini sangat penting sekali, gitu ya. Itu tajwid Al-Quran. Karena ketika nanti kita biasanya, kalau orang-orang Arab di sini, misal ketika di awal-awal kita masih bisa membaca Al-Quran, kita masih tahu nih maknanya apa, gitu ya. Sehingga mungkin tajwid ini dirasa seakan-akan, oh, tajwid hanya untuk cara metode kita dalam membaca gitu ya. Padahal ketika nanti sudah kemudian umurnya sepuh atau sudah apa, sudah dia nggak bisa baca lagi. Mau nggak mau kan mengandalkan hanya dari sisi apa? Hafalannya gitu ya. Nah, kalau tajwidnya nggak dipraktekkan dari awal, dia membacanya juga asal-asalan, harusnya panjang dibaca pendek, harusnya pendek dibaca panjang. Kalau nanti seperti itu akan menimbulkan makna yang berbeda juga, gitu ya. Kalau enggak kemudian eh, apa namanya dibenarkan dan lain sebagainya. Misal di akhir-akhir nih, gitu ya. Kalau enggak seperti itu, mereka di akhir-akhir daripada umurnya atau sudah misal 50 tahun lah, 60 tahun gitu ya. Sudah nggak baca Quran lagi atau susah untuk baca Quran lagi atau baca Quran mungkin tapi hanya sebentar aja. Nah, biasanya mengandalkan dari hafalannya. Kalau nanti tajwidnya itu keliru atau panjang pendeknya juga keliru gitu ya, dia akan memahami harusnya ini pemahaman maknanya A, tapi dipahami sebaliknya. Nah, ini kan akan kemudian berbahaya. Atau minimal-minimalnya dia nggak paham apa yang dia ucapkan tersebut karena kata-katanya itu juga secara bahasa Arabnya juga kurang gitu ya. Nah, ini yang kemudian pentingnya kita dalam mempelajari tajwid dalam Al-Quran selain memang jawidu Al-Quran. Nah, ini adalah menjadi hal yang selalu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para
a'immati tafsir, para a'immatil qurra, para imam-imam qiraah tersebut gitu. Apalagi ini adalah Al-Quran, Al-Quran itu nggak mungkin salahnya itu benernya. Kalau nanti memang salahnya itu berarti cara orang bacanya yang keliru, cara memahami makna dari Al-Quran yang mereka keliru gitu. Nah, tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid qala al-qurra'u. At-tajwidu itu hilyatul qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi huquqaha wa tartibuha wa raddul harfi ila makhrajihi wa aslihi wa taltifin nutqi bihi ala kamali hayatihi. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan tajwid itu adalah tajwid itu hilyatul qiraah. Jadi berliannya, nah, berliannya qiraah, berliannya bacaan-bacaan kita. Artinya apa? Artinya berlian itu memberikan huruf-huruf tadi hak-haknya dan juga sesuai dengan uruntutan daripada huruf tersebut. Waradil harfi ila makhraji, mengembalikan huruf tadi kepada makhrajnya. Makhrajnya harusnya memang ain, ya udah ain, jangan a gitu doang. Sesuai dengan aslinya, sesuai dengan makhrajnya gitu ya. Terus melembutkan cara bacanya dengan keadaan yang sempurna. Ini adalah tajwid. Min ghairi israfin, tanpa berlebihan, ya kan? Wala ta'assufin, dan juga tidak kemudian ya sama juga maknanya ta'assuf juga nggak berlebihan juga gitu ya. Atau tidak memaksakan. Wala ifrotin, juga tidak terlalu melewati batas. Wala takalufin, tidak terlalu memaksakan. Wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam biqouli. Makanya dalam masalah ini Nabi memberikan isyarah dan juga tanda-tanda kepada kita bahwa man ahabba ayyaqra'al qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qiraati ummi abd. Okay. Ibnu Mas'ud maksudnya. Oke. Okay. Dalam masalah ini orang yang kalau nanti suka membaca Quran ya benar-benar seperti yang kemudian ingin Al-Quran tersebut itu sesuai dari pertama kali diturunkan, ya sesuai dengan bacaan Al-Quran tersebut diturunkan, maka hendaklah dia itu membacanya di depan atau meminta koreksi bacaannya kirahnya tadi itu kepada Ibnu Umi Abd atau Imam Ibnu Mas'ud ya, atau Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini cara beliau dalam membaca tajwid, menjaga tajwidnya Quran dan lain sebagainya itu benar-benar bagus sekali. Itu. Wa kana radhiyallahu anhu itu atau hadzon aziman fi tajwidil Qur'ani. Beliau itu memberikan bagian yang benar-benar besar, artinya benar-benar sangat peduli sekali ketika membaca Quran itu dengan tajwidnya. Sehingga orang yang kalau nanti di sini itu sudah Nabi memberikan isyarah, kalian kalau mau nanti benar-benar ingin bacaan Qur'annya itu seperti Quran secara originalnya gitu ya, secara aslinya, secara kemudian pada saat itu turun, dah kalian baca aja, sudah diakui loh ini ya. Jadi sudah direkomendasikan oleh Nabi. Cara bacanya adalah lewat seperti halnya riwayatnya Ibnu Mas'ud. Kenapa kok bisa Rasulullah itu menganjurkan ngikutin Ibnu Mas'ud? Ternyata karena Ibnu Mas'ud ini membacanya adalah membaca yang kemudian mempraktekkan ilmu tajwidnya. Berarti kita kalau nantinya mau seperti itu juga, berarti tajwidnya kita nggak harus kemudian langsung belajar kepada Ibnu Mas'ud gitu ya. Tapi kita cukup mempraktekkan tajwid-tajwid Quran tersebut. Karena tajwid itu secara tidak langsung nanti sumber sanadnya akan kembali kepada Ibnu Mas'ud gitu. Wa syakka anal ummata kama hum muta'abbaduna bi fahmi ma'anil Qur'an wa iqamati hududihi, hum juga muta'abbaduna bi tashihi al-fadhihi wa iqamati hurufi ala sifati al-mutalaqqahu min a'immatil Qur'an. Jadi dalam masalah ini kita tahu ya bahwa kemarin ketika kita mempelajari terkait definisi dari Al-Quran sendiri, salah satu definisinya adalah
Al-Quran itu adalah kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad, yang mukjiz, yang melawan atau menantang orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Terus muta'abbad bitilawati, membaca Al-Quran tersebut, membacanya saja itu bernilai ibadah. Muta'abbad itu bernilai ibadah. Nah, catat ya. Bahwa berarti ketika umat ini, mereka saja itu dikasih pahala ketika mereka berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Beliau membaca semisal kita Qul huwallahu ahad. Apa ya makna daripada Qul huwallahu ahad ini? Nah, jadi kan mencari maknanya. Ini dikasih pahala. Selagi-lagi, selain itu, kalau mau lebih gampang gitu ya, kalau makna kadang kan kita perlu untuk menggali lebih dalam, berpikir lebih jernih, berpikir secara mendalam dari memahami semua makna daripada ayat yang ada di Al-Quran dulu gitu ya. Nah, selain daripada itu, mereka ketika membaca tajwid itu juga muta'abbaduna, dinilai beribadah dengan membenarkan lafadznya, terus kemudian memberikan huruf-hurufnya itu seperti halnya sifat aslinya, gitu ya. Artinya memberikan hak hurufnya tadi dibacanya itu seperti guru-guru ahli qiraahnya itu. Nah, maksud daripada memberikan sesuai dengan haknya. Yang mana guru ahlul qurra tersebut alladzina talaqqauhu bi asanidihim an syuyukhihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, ya, para ulama-ulama qiraah tersebut, mereka ngambilnya pun juga nanti bersanad, yang sanadnya tadi kepada guru-guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bacaan yang nantinya ada. Waqat ada al ulama al qiraata bi ghairi tajwidin lahnan, dan para ulama bahkan menganggap bahwa orang yang kalau nantinya dia membaca tapi tidak disertai dengan tajwid dianggapnya adalah lahan. Artinya lahan apa? Lahan itu ibarat kayak kemudian salahnya dia dalam membaca, gitu ya. Itu adalah kecerobohan dia. Kalau nanti ada orang yang membaca tapi tidak disertai dengan tajwidnya, membaca doang kayak gitu ya. Maka namanya adalah lahn. Wal Qur'anu lahu ahkamun tajwidiyati masyru'ati nasso alaihal qurra. Quran itu mempunyai hukum-hukum tajwid tersendiri yang disyariatkan, yang di sini para ulama qurra itu memberikan nasnya atau menyebutkan secara detailnya. Kama rawa as-salafu an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mukhalifuha itu fasikun. Jadi Quran itu punya hukum-hukum tajwid kayak ikhfa, ya, idgham, kemudian mat, gitu ya. Itu adalah hukum-hukum tajwid dari membaca Quran, dan itu semuanya disyariatkan seperti penjelasan dari para ahli Quran. Ya, karena para ulama-ulama salaf dulu juga kemudian meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Nah, orang yang kemudian wa mukhalifuha, orang yang berseberangan dengan adanya tajwid tersebut, dengan adanya kiroah atau ahkam-ahkam tajwidiyah, hukum-hukum tajwid, maka dia nggak sampai kafir memang ya, tapi dianggapnya adalah mereka adalah orang yang fasik, orang yang kemudian bisa berarti dia melanggar adanya perintah gitu ya, berarti melakukan sebuah dosa gitu. Itu makna daripada orang yang kalau nanti tidak mempraktekkan hukum-hukum tajwidnya. Qala Ibnul Jazari, dan ini komentarnya Imam Ibnul Jazari. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil Qur'ana asimun. Orang yang mengambil dengan tajwid itu adalah hukum yang pasti, hatmun yang lazimun. Nah, man lam yujawidil Qur'ana maka fahuwa asimun. Orang yang kalau nanti membaca Quran itu tidak mempraktekkan ilmu tajwidnya, tidak menggunakan tajwid membaca Quran, maka dia dianggap sebagai asimun, orang yang berdosa. Ya. Li'annahu bihi al-ilahu unzila wa hakadha minhu ilaina wasala. Li'annahu bihil ilahu unzila wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena tajwid ini itu adalah sesuatu yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan seperti itulah kiroahnya
yang kemudian bersambung dan sampai kepada kita gitu. Maka qiraah atau tajwid ini sangat penting sekali ya untuk kemudian keberlangsungan daripada ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, selanjutnya setelah membahas tajwid berserta dengan berbagai macam pembagiannya tadi, kita masuk sekarang kepada adab atau sopan santun ketika membaca Al-Qur'an itu sendiri. Jadi semuanya itu ada sopan santunnya. Kita belajar itu ada sopan santunnya. Kita apa itu ada ininya. Nah, ulama itu ada yang kemudian mengatakan bahwa kalian kalau nantinya sedang bersama dengan orang lain atau sedang bersama dengan bos kalian atau bersama dengan yang kemudian kalian sungkanin gitu ya, kalian itu nggak enak sama dia, mereka pasti kalian akan sopan dengan mereka. Kalian akan nggak berani kemudian tolah-toleh atau menoleh-menoleh gitu ya. Lihat kanan kiri dan lain sebagainya gitu ya. Itu hal yang kemudian nanti kalian nggak berani, misal di kantor atau apa, telat dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian melanggar dari aturan dari atasannya. Misal. Nah, apalagi dalam masalah ini adalah Quran itu kalamullah loh, gitu ya. Quran itu adalah apa? Kalamullah. Ini adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan firman-Nya Allah berarti harusnya sopan santunnya juga harus lebih tinggi lagi. Ya, paling tidaknya misal kalau kalian baca kitab, itu saja kalian harus misal berwudu dulu lah atau menghadap kiblat. Maka membaca Quran pun juga baiknya seperti itu, gitu ya. Di sini beliau menyebutkan bahwa bahkan ada kitab tersendiri tentang adab tilawatil Quran atau adab-adab hamalatil Quran dan lain sebagainya. Ada kitab yang terkenal tuh. Ada kitab namanya At-Tibyan, ya, Hamalatil Quran. Terus kitab-kitab tentang masalah adab-adab Quran ada sangat banyak sekali. Beliau itu mengawali dengan yustahabbu al-wudu'u li qiraatil Qur'ani. Itu yang pertama. Kalian kalau nanti mau baca Quran, bagusnya harus wudu. Nah, bagusnya adalah sunnahnya wudu. Karena baca ya, kalau baca berarti semisal kita ada laptop misal atau apalah gitu ya. Terus kita mau baca yang di situ. Nah, itu kan nggak masalah ya. Tapi kurang etis ketika yang kita baca adalah Al-Quran. Bagusnya kita wudhu dulu, terus kita baca nih. Walau kalau nyentuh beda lagi ya. Kalau nyentuh harus wudhu. Tapi kalau baca saja itu nggak harus. Gitu ya. Tapi ini sangat disunahkan, dianjurkan sekali adab kita dalam membaca Quran. Li'annahu afdolul azkari, karena dia adalah yang kemudian Al-Quran ini itu afdolul azkari. Zikir yang paling bagus itu adalah Al-Quran. Nah, saya dapat dari beberapa ulama bahwa kemudian kalau kalian mau ditanyain zikir yang paling bagus itu apa, ternyata jawaban dari para kiai atau para masyayikh, punyai dan lain sebagainya itu adalah azkarul Quran fis shalah. Ya. Jadi membaca Quran di dalam sholat itu adalah yang paling bagus. Makanya nggak heran beberapa di ulama-ulama di sini itu mereka membaca Qurannya kadang kalau nanti kita melihat misal di luar-luar tuh, kok saya jarang ya misal melihat guru saya atau syekh saya itu baca Quran gitu ya. Padahal mungkin barangkali eh, ngaji yang beliau ampu sendiri sebenarnya itu adalah Quran gitu, ada Qurannya gitu. Ya, tapi kok ada aja orang yang kemudian merasa bahwa kok guru saya kayaknya nggak pernah baca Quran ya gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebenarnya beliau membaca Quran itu justru malah di dalam sholat. Ya, jadi setelah baca Fatihah, terus ngelanjutin tuh beberapa satu lembar gitu ya, satu lembar Al-Quran. Terus rakaat kedua dilanjutin lagi satu lembar Al-Quran dan lain sebagainya kayak gitu kadang. Nah itu yang kemudian zikir yang paling bagus itu adalah zikir Quran. Apalagi Qurannya ada di dalam sholat. Itu entah itu sholat wajib atau sholat sunnah gitu ya, terserah itu ya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yukrihu ayyadhkurallaha illa ala tuhrin. Dan Rasulullah termasuk orang yang nggak suka gitu ya. Ketika nama Allah, nama Jalalah disebutkan, dia tidak dalam keadaan suci.
Nah, ini ya. Maka bagusnya ketika kita sedang zikir, kita sedang menyebut Quran, kalamullah, apalagi ya, bagusnya adalah dengan cara hmm, zikir kepada Allah tadi itu dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan sedang benar-benar tidak ada gangguan. Nah, ini itu adalah salah satu adab dan juga sopan santunnya ketika membaca Quran. Kama sabata fil hadis, seperti halnya yang ada dalam hadis. Wa tusannu al qiraatu fi makanin nadhifin. Cara membaca Quran juga di tempat yang bersih. Wa afdaluhu al masjid. Yang paling bagus itu adalah di masjid. Wa karoha kaumun al qiraata fil hammami wa tariqi. Ada para ulama, ya, sekelompok ulama itu memakruhkan membaca Quran di dalam kamar mandi atau di jalan-jalan, gitu ya. Jadi semisal kalau nanti ada orang nih, gitu ya, di dalam kamar mandi, ya mungkin dia baca, gitu ya. Maka dalam masalah ini itu dimakruhkan sekali, motorik dan juga di jalan-jalan. Ya. Kenapa? Ini sebenarnya adalah sebuah kemukruhan itu. Ada yang menyebutkan itu adalah ada alasannya, ada yang menyebutkan itu adalah hikmahnya. Tapi yang jelas bahwa kemudian satu di hammam, ya masa bacanya di hammam, ya walaupun misal dalam hati, gitu ya katakanlah. Tapi itu di hammam, bahwa hammam itu adalah tempat untuk buang hajat, ya, tempat untuk yang kemudian berkumpulnya perkara-perkara najis itu. Padahal tadi Al-Quran bagusnya itu dikumpulkannya adalah dengan keadaan dalam keadaan bersuci. Nah, terus kemudian wa yustahabu ayat jelisa mustaqbalan, satu yang selanjutnya cara duduknya. Maka cara duduk ketika membaca Quran bagusnya menghadap kiblat, mustaqbalan lil kiblah. Mutakhasyian, harus khusyuk, gitu ya, benar-benar tunduk, benar-benar meminta, benar-benar meminta pemahaman dari Quran tersebut dan pahala dari Allah. Ya, mutakhasyian bisa kinatin dengan tenang, bawa korin dan juga dengan wibawa mutarriqan ra'sahu, ya, kepalanya itu benar-benar memahami dan sesuai dengan irama, misal ketika membaca Quran tersebut. Itu sunnah-sunnahnya, yaitu menghadap kiblat kayak gitu ya. Wa yusannu juga ayastaka ta'dziman wa tadhiran. Sunnahnya lagi itu adalah ketika orang mau membaca Quran itu dia bersiwak juga sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk juga mensucikan terhadap apa yang dia baca ini. Karena ayat Al-Quran ini adalah ayat yang kemudian muncul dari mulutnya, gitu ya. Sekarang saya pernah dapat, atau memang ini ceritanya adalah cerita yang masyhur dari kalangan ahli sufi, ya. Salah satunya adalah ceritanya siapa? Ceritanya Imam Bishr Al-Hafi, ya. Imam Bishr Al-Hafi ini adalah salah satu imam ahli tasawuf sangat terkenal sekali. Beliau berasal dari Irak, ya, saat itu. Nah, ceritanya beliau ini adalah orang yang kemudian pernah melakukan berbagai macam dosa dan juga maksiat, ya, pada saat itu. Jadi semua kegiatan maksiat dan semua dosa-dosa itu sudah pernah dia lakukan. Itu ya. Intinya pokoknya bersenang-senanglah dengan masa mudanya dan lain sebagainya. Suatu hari pas waktu beliau itu pulang dari setelah mabuknya tadi, malam-malam nih gitu ya, di tengah malam beliau jalan-jalan, ada sesuatu yang membuat beliau itu merasa tertegun dan juga fokus matanya itu pada satu cari kertas di bawah kakinya. Jadi pas waktu jalan terus mau menginjak sesuatu, ini ada kertas apa ini? Nah, kertasnya diambil, di situ tertuliskan lafaz Jalalah atau Allah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut otomatis karena itu adalah kertas, ya kan, di bawah kotor gitu ya. Nah, nggak tahu kenapa memang sudah takdirnya dan hidayahnya Allah seperti itu gitu ya. Ini kan tadi adalah orang yang pemabuk nih, orang yang kemudian ngecek orang lain atau bersenang-senang dengan masa mudanya dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba di tengah tadi itu dia ambil kertas tadi yang tulisannya Bismillah, yang ada lafaz Allahnya,
Terus beliau bawa pulang, dibersihkan, ya benar-benar dibersihkan, dikasih tisu lah, di apa dan lain sebagainya. Selain dibersihkan, itu juga dikasih minyak wangi. Nah, lafadz Allahnya dikasih minyak wangi. Malam harinya ketika beliau tidur, ya, terus habis itu ditaruh atas. Malam harinya ketika beliau tidur, muncullah ada suara dari langit seakan-akan memberitahu bahwa beliau ini adalah orang yang nantinya dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya untuk berbuat kebaikan itu. Bangunlah beliau gitu ya. Dan beliau langsung ketika saat itu juga tersadar dan taubat kepada Allah, menangis sejadi-jadinya, menyesali daripada perbuatan apa yang pernah dilakukan bertahun-tahun lamanya itu. Sejak saat itu, ya gara-gara apa tadi? Gara-gara membersihkan lafaz Bismillah, Jalalah, terus juga mengharumkan nama tersebut, sehingga dari memberikan adanya sopan santun dan juga memuliakan lafaz ini tadi gitu ya, maka beliau dikasih daya sama Allah, diangkat derajatnya ke derajat para wali. Ini berasal dari apa? Dari mengagungkan tulisan gitu ya. Apalagi dalam masalah ini kita mau mengucapkan lafaz jalalah, kita mengucapkan kalamullah Al-Quran ya. Maka ini jelas-jelas antara tulisan dengan kata-kata itu lebih ya, lebih kemudian kata-kata inilah yang nantinya akan dinilai bagus. Maka bagusnya apa? Bagusnya ya orang itu sikat gigi, atau kalau nggak sikat gigi pakai siwak kayak gitu ya. Oke. Waisanu, terus kemudian juga disunahkan di sini. Waqat rawa Ibnu Majah, jadi siwak itu tadi. Jadi kalau semisal ada yang ingin kemudian bersiwak ya, salah satunya adalah kita bisa kemudian niatkan ketika kita sikat gigi itu untuk siwak. Ini juga salah satu caranya ya. Bagaimana kemudian misal mau pakai odol juga boleh, atau sikat gigi doang juga nggak masalah gitu ya. Yang penting ketika semisal kita masuk ke kamar mandi atau mau membaca atau mau belajar, mau baca Quran, bagusnya siwak gitu ya. Dan siwak sekarang boleh kok kalau kalian mau menggunakan kain lah khusus, atau menggunakan sikat gigi gitu ya. Sikat gigi seperlunya saja gitu ya. Nah, itu justru satu, mungkin secara kemudian agama jelas itu dikasih pahala atau bernilai ibadah. Secara kemudian kesehatan jelas juga ya, sangat dianjurkan untuk menjaga giginya, untuk menjaga kesehatan giginya. Maka ada banyak sekali kemanfaatan, kebaikan-kebaikan yang ada dalam syariat Islam ini, pasti ada manfaat yang begitu besar, yang itu jelas-jelas bermanfaat bagi kita. Jadi selain daripada kita dapat pahala, kita juga mengagungkan nama Tuhan dan juga kalam Allah tadi, membaca Quran dan lain sebagainya. Ini adalah adab-adab sopan santun kita ketika membaca Quran. Riwayatnya juga ada waqat rawa Ibnu Majah an Ali radhiyallahu anhu mauqufan wal Bazar bi sanadin jayyidin anhu marfu'an. Riwayatnya dari Ibnu Majah, dari Sayyidina Ali, hadisnya mauquf, dan juga tapi dari Imam Bazar dengan sanad yang bagus, itu di marfu, artinya disandarkan kepada Nabi. Jadi ada dua jalan ya, atau dua sanad di sini, nggak masalah kalau satunya mauquf, tapi satunya marfu nih, satunya bersambung gitu ya. Bahwa inna afwahakum itu turukun lil Qur'ani, bahwa mulut-mulut kalian semua, ya mulut-mulut kita semua ini adalah jalan-jalan untuk membaca Quran atau untuk menuju Quran. Maka mulut-mulut kita ini salah satu jalan yang kita bisa membaca Quran. Selain Quran itu dibacakan, dipahami. Kalau berarti dipahami nggak menggunakan mulut ya, menggunakan pikiran otak kita. Kalau Quran itu ditulis berarti menggunakan tangan kita, bukan menggunakan mulut kita gitu. Maka salah satu jalan untuk menuju Quran itu dengan menggunakan mulut kita.
ketika kita membaca Quran. Nah, selayaknya mulut kita itu dipakai, maka fatoyibu habis siwaki. Maka layaknya, bagusnya adalah dibaikin, diharumkan mulut kita itu tadi dengan cara bersiwak. Yang tadi caranya siwak nggak harus kemudian menggunakan kayu siwak, misal barangkali sekarang jarang ya udah ya menggunakan siwak. Udah, nggak masalah yang ada aja. Jadi pakai sikat gigi misal gitu. Nah, sikat gigi mudahnya adalah ketika kita misal mau wudhu ya, atau wudhu ketika mau sholat. Udah sediakan aja selalu sikat gigi ya di dekat situ, atau kita bawa untuk kemudian ketika kita mau wudhu kita sikat gigi terlebih dahulu gitu. Nah, itu adalah salah satu trik ya, atau bahasanya adalah ya cara-cara lah gitu. Kita mensiasati gimana kita bisa biar bisa bersiwakan terus. Sehingga ketika nanti, oh kita tadi udah siwakan nih, sekalian untuk dipakai sholat, sekalian untuk sebelum wudhu, wah itu niatnya double-double. Dan satu niat tadi, satu siwak tadi itu bisa dipakai untuk berbagai macam pahala gitu ya. Karena saya siwakan ini nanti mau melakukan sholat, mau wudhu juga, mau melaksanakan hal-hal yang baik, mau membaca Quran. Oh, itu indahnya orang-orang Muslim atau umatnya Nabi Muhammad ya, sedikit pekerjaan tapi pahalanya berlipat-lipat ganda, pahalanya bisa digandakan berlapis-lapis. Kemudian, kalau adab-adab dan juga sopan santun ketika membaca Quran selebihnya, adabnya apa saja? Bagiatul adabi atau adab-adab yang selebihnya atau sisanya adalah waisanu al istima'u li qiraatil Qur'ani. Nah, sunnahnya lagi ketika ada orang membaca Quran, kita sunnahnya adalah mendengarkannya. Nah, jadi ada kata-kata istima, ada pembahasan istima, ada pembahasan sama, gitu ya. Nah, kalau sami'a bahasanya di sini ya. Sami'a itu mendengar. Mendengar itu ada kalanya dia itu nggak sengaja atau apa. Tapi kalau istima, istafala itu faedahnya adalah berusaha untuk mendengarkan Quran. Jadi kalau ada orang membaca Quran, kita sengaja untuk dengerin lah gitu ya. Kita sengaja untuk dengerin gitu. Nah, kita mau kemudian menganggapnya Quran. Wa tarkul laghti wal hadisi bi huduril qiraati. Pertama meninggalkan acuh tak acuh atau ngobrol-ngobrol ketika sedang dibacakan Quran ya. Salah satunya kayak kita sering tuh biasanya dalam acara-acara, misal acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Tapi pas waktu di saat pembacaan ayat suci Al-Quran justru malah ditinggal ngobrol nih, ya kan? Ditinggal ngobrol dengan orang lain. Padahal jangan dianggap orang yang di depan membaca Quran itu adalah siapa gitu atau orang-orang ya, maksudnya orang yang adik kelas kita atau bawaan kita atau bagaimana, enggak. Tapi anggaplah bahwa dia sedang membacakan kalamullah yang sedang dia kasih atau dia suarakan itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kemudian diperhatikan ketika ada bacaan Al-Qur'an, ketika ada orang kemudian nantinya sholat gitu ya. Maka sunnahnya ya, bagi kita adalah orang nih membaca Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah kita juga baca Fatihah juga. Tapi setelah itu kita cepat-cepat untuk membaca Fatihah, terus kita dengarkan bacaan surat yang berasal dari imam tersebut, gitu ya. Kita dengarkan bacaan Qur'annya, terus kalau bisa kita pahami. Bahkan kalau di dalam beberapa kitab bahwa kalau kita nggak bisa memahaminya, nangislah atau pura-pura nangislah karena kalian susah untuk memahami daripada Al-Quran tersebut atau kita belum paham-paham nih gitu maknanya. Nah, ini adalah beberapa adab-adab dan juga sopan santun ketika Al-Quran itu dibacakan di depan kita. Kemudian qala ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran di depan kalian, pastami'u, maka berusaha untuk mendengarkannya. Benar-benar mendengarkan, jangan ngobrol, jangan
sibuk dengan hal yang lain. Wa angsitu la'allakum turhamun. Dan benar-benar fokuslah untuk mendengarkan diam, gitu ya. Maka kalian pasti akan dirahmati oleh Allah. Akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa yusannu disunahkan juga as-sujudu ing qiraati ayati sajdah. Disunahkan sujud ketika mendengarkan bacaan ayat-ayat sajdah. Gitu. Qala An-Nawawi. Nawawi kemudian berpendapat al-auqatu al-mukhtaratu lil qiraati. Ini berarti waktu-waktu yang bagus dalam membaca qiraah, dalam membaca Al-Qur'an, afdaluha makana fis sholati. Nah, ini ya. Ini waktu yang paling bagus yang pertama ketika membaca Quran itu adalah ketika berada di dalam sholat. Setelah sholat summal lail. Kemudian ketika di malam hari. Summa nisfuhu al-akhir. Lalu kemudian setengah malam tapi yang terakhir. Jadi semisal di sini kan kalau di Indonesia biasanya malamnya itu 12 jam gitu ya. Berarti ya dari jam 6 sampai jam 12 berarti setelah jam 12 itu ya bagusnya baca Qur'annya atau kiroahnya. Entah di malam hari atau setengah akhir dari malam. Nah, kalau itu di Indonesia, kalau di sini misal sedang musim panas biasanya malamnya itu sebentar gitu ya. Malamnya itu mulai dari jam 8 dan berakhirnya nanti jam 4 ya kan. Berarti kalau dari jam 8 sampai jam 4 berarti cuma 8 jam. Ya, 8 jam berarti jam 8 setengahnya adalah jam 12 ya, sama juga. Nah ini, kalau nanti 8 jam, kalau semisal nggak 8 jam, semisal cuma 7 jam, ya berarti em, jam setengah satu semisal. Kalau cuma, nah ini tergantung daripada malam-malamnya ya, malamnya apakah semakin dikit atau semakin banyak. Mungkin di daerah yang di Rusia misal atau di mana ya di kutub utara yang di mana malam harinya itu benar-benar sebentar banget gitu ya. Ya berarti di setengahnya aja itu sunah-sunahnya. Wahya bainal maghribi wal isya'i mahbubatun. Nah, lagi-lagi malam ini ada yang setengah malam akhir, ada yang antara maghrib sama isya, itu bagusnya baca Quran itu saat itu. Maka dulu termasuk yang kemudian di masjid-masjid, kemudian di musola-musola banyak sekali ya. Ketika ada, dulu juga masih ada TPQ, masih ada Madin. Ketika membaca Quran itu bagusnya belajarnya itu adalah jadi sholat jamaah di masjid, setelah jamaah di masjid tersebut, nah itu baca Quran dan belajar Quran kepada guru-guru yang ada di masjid. Itu masih banyak tuh yang kayak gitu. Itu bagus banget. Dan ini berarti setelah maghrib sampai waktu isya kayak gitu ya. Nah ini adalah waktu di mana yang paling bagus ketika membaca Al-Quran. Wa afdalun nahari, kalau pada siang hari, bagusnya apa? Ba'da subuhi adalah setelah subuh. Selain daripada itu, banyak sekali hadis-hadis yang kemudian, kenapa kok setelah subuh ya salah satunya. Apalagi setelah subuh nanti sampai terbitnya matahari sampai duha. Itu bagus banget. Kenapa? Karena di saat itulah ada hadis di mana malaikat itu silih berganti atau gantian shift-nya ya. Gantian shift-nya itu adalah di ketika matahari terbit itu dan juga nanti ketika matahari terbenam. Berarti nanti malaikat yang nyatet kalian di shift malam itu akan mencatat kalian, oh terakhir dari catatannya adalah orang ini masih membaca Quran. Ya, kan bagus tuh. Nah, malaikat yang ganti shift siangnya dalam keadaan kalian juga membaca Quran. Oh, jadi dua tulisan gitu ya, dua tulisan atau dua maksudnya penjaga shift tadi nyatet-nyatet kalian dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Betapa baiknya hal ini gitu ya. Enaknya kan gitu dalam masalah ini. Lalu kemudian wa yakhtaru libtidaihi lailatal jum'ah, untuk memulai membaca Quran awalnya mulai dari Al-Fatihah Al-Baqarah itu bagusnya gitu ya, bagusnya kalau dari para ulama itu memulainya di malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Wali khatmihi, nanti khatamnya adalah Lailatul Khamis, berarti hari Rabu malam Kamis. Waqat rawa Ibnu Abi Dawud an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayatnya annahu kana yaf'alu dzalik, ya, karena memang Sayyidina Utsman ya orang yang kemudian dicintai oleh Nabi yang kemudian mengkodifikasi Al-Qur'an
sangat berjasa besar terhadap Al-Quran ini, beliau melakukan seperti itu. Ya, nanti mulainya awal malam Jumat, terus nanti hatam seminggu tuh. Ya, hatamnya hari Rabu malam Kamis. Wal afdalu yang paling utama adalah al-khatmu awalan nahar. Nah, bagusnya kalau hatamnya itu adalah di awal pagi gitu ya. Berarti ya setelah subuh tadi itu. Awalul lail atau kalau enggak di awal-awal malam berarti awal pertama maghrib itu. Itu waktu-waktu yang bagus ketika membaca Quran, mengawali Quran, menghatamkan Quran. Oisanu lagi-lagi disunahkan selain daripada ketika kita membaca, ada hal lain ibadah yang dikaitkan dengan membaca Quran. Tadi kan ibadah yang dikaitkan dengan membaca Quran salah satunya bersiwak gitu ya. Ada ibadah lain yaitu adalah puasa. Maka ketika dalam keadaan hari di mana dia mau menghatamkan Quran tadi, sunnahnya adalah hari tersebut dipuasain atau dilakukan ibadah puasa juga. Ini ada riwayatnya. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud an jama'atin minat tabi'in wa ayyahdura ahlahu wa astiqahu. Dan sunnahnya lagi selain puasa, menghadirkan keluarga serta teman-temannya untuk menghatamkan Quran tadi supaya orang lain juga mendapatkan berkah dari khataman tadi gitu. Akhraja atau Baroni an Anas radhiyallahu anhu anahu kana idza khatamal Qur'ana jama'a ahlahu wa da'a. Di salah satunya adalah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau ketika menghatamkan Quran, beliau ini mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan saudara-saudaranya, keluarganya, terus kemudian berdoa. Sehingga doanya Quran tadi itu satu mengajarkan mereka, terus kemudian contoh yang bagus, teladan yang bagus seperti ini. Selain daripada itu mendoakan juga, gitu ya. Maka bagusnya seperti itu. Wa akhraja'an Mujahid qala kanu yajtami'una inda khatmil Qur'ani wa yaqulu indahu tanazzala ar-rahmah. Ya. Jadi salah satu riwayatnya adalah mereka ketika para keluarga atau para saudara-saudara atau para teman-teman itu berkumpul untuk membaca Quran atau ketika hatam Quran, maka ketika ini rahmat itu turun. Sehingga rahmat turun itu bukan hanya kepada orang yang hatam Quran tadi, tapi kepada orang yang hadir dalam majelis hataman Quran tersebut. Makanya banyak ya, kalau nanti sedang hatam Quran atau sedang apa gitu ya. Salah satu guru saya di sini adalah saya Yusri, beliau seorang dokter, tapi juga beliau adalah orang yang kiroah asroh ya. Terus eh, kalau membaca Quran itu, beliau salah satunya adalah membaca Quran di dalam sholat. Bahkan kemarin ketika Ramadan, beliau itu membaca Quran itu full murni di dalam sholat. Satu Ramadan itu hatam sampai 7 atau 8 kali. Ya, alhamdulillahnya ya. Itu padahal di tengah-tengah itu beliau masih umroh juga. Sempat umroh 3 hari atau 2 hari ke Mekah Madinah terus balik lagi. Itu Quran itu dibaca dan tentu ya misal bacaannya adalah di rokaat-rokaat yang nantinya wajib-wajib, berarti sholat-sholat wajib, duhur, isya, asar, subuh. Terus kemudian dilanjutkan setelah isya, itu bacaannya dilanjutkan dibaca di salat-salat tarawih dan juga sholat witir. Dan itu dibaca 3 hari 4 hari hatam, gitu ya. 3 hari 4 hari lagi hatam, 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 hatam terus gitu. Sehingga waktunya itu dimulai dari isya sampai jam 2 sampai jam 3 sampai pokoknya sampai mau sahur gitu. Itu beliau istiqomahkan terus dari dulu ya. Dan rata-rata memang seperti itu setiap tahunnya 1 bulan itu hatam 7 kali, hatam 8 kali. Dan di saat hatam tersebut bahkan di hari-hari biasa seperti kemarin pas waktu tanggal 10 Muharram atau pas waktu awal tahun gitu ya, tahun Hijriah, beliau mengadakan majelis karena saat itu juga beliau sedang menghatamkan Quran gitu. Kayak kemarin misal tanggal 10 Muharram. Di situ pas bertepatan dengan acara hari Asyura gitu ya. Di hari Asyura tersebut beliau juga
sedang mau menghatamkan Quran. Akhirnya kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang atau berkah daripada khatamannya beliau tersebut. Gitu ya. Dari yang khatam beliau, tapi kita diundang lah bahasanya gitu ya. Nah, itu salah satu yang bukti serta ajaran yang beliau tanamkan kepada kita. Gitu. Kayak wa istahabu at-takbiru minad duha ila akhiril Quran. Nah ini nih, disunahkan itu membaca takbir dari ad-duha sampai akhir surat An-Nas. Nah ini ada riwayatnya nih. Jadi kalau sudah masuk kepada surat ad-duha nih, ya, ad-duha, maka Allahu Akbar. Ya, atau bahasanya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau takbir juga setelah duha selesai, Allahu akbar terus lanjut. Ya kan? Alam nasyrah laka sadrak selesai, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini disunahkan. Kalau mau lebih panjang ya tadi Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tahu dengan divariasi beberapa ayat yang apa? Zikir-zikir yang lain. Ini sunnahnya juga. Entah itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Gitu ya. Ada riwayatnya. Wahiyya qiraatul makiyin. Ini adalah kiraahnya ulama-ulama dari Maki. Akhraja al-Baihaqi fi syu'abi. Wa ibnu Huzaimah min tariki ibnu Abi Bazzah. Kata beliau, Sami tu Ikrimata ibn Sulaiman. Saya mendengar Ikrimah bin Sulaiman mengatakan, Qara'tu ala Ismaila ibni Abdillah al-Maki. Saya membaca di depan Ismail bin Abdullah al-Maki atau Imam al-Maki ketika falamma balagat ad-duha, falamma balagtu ad-duha, ketika saya membaca sampai surat ad-duha, beliau mengatakan kabir hatta tahtima. Kamu baca takbir Allahu Akbar sampai selesai daripada ayat Al-Qur'an yaitu sampai An-Nas. Kenapa kok ini disuruh baca takbir? Fa inni qara'tu ala Abdillah bin Katsir fa amaroni bidzalika. Karena saya pernah membaca ini di depan Abdullah bin Katsir Al-Makki tadi. Terus karena saya pernah membaca ini dari Abdullah bin Katsir, terus beliau memerintahkan saya juga untuk membaca Allahu Akbar gitu ya. Wa qala qara'tu ala Mujahid. Saya juga sama, saya membaca di depan Mujahid, terus saya diperintahkan juga membaca Allahu Akbar juga. Wa ahbara Mujahid. Imam Mujahid mengabarkan annahu qara'a Ali bin Ali qara'a ala Ibni Abbas fa amaru bidzalik. Imam Mujahid itu kan muridnya Imam Ibnu Abbas gitu ya. Muridnya sahabat Ibnu Abbas. Imam Mujahid ketika membaca di depan Imam atau sahabat Ibnu Abbas juga diperintahkan untuk membaca takbir. Wa akhbar Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas bahwa beliau anahu qara'a ala Ubay bin Ka'ab fa amara bidzalik. Beliau juga sama membaca di depan Ubay bin Ka'ab disuruh untuk membaca takbir juga, gitu ya. Kada akhrajahu mauqufan. Nah, ini ada riwayatnya berarti kita bagusnya untuk membaca takbir. Itu sunnah-sunnah dalam adab-adab membaca Quran. Lalu kemudian wa yusannu idza faragha minal khatmati ay syari'a fi ukhra akibal khatmi li hadis Tirmidzi wa ghairihi. Jadi sunnahnya ketika sudah selesai khatam membaca Quran ayushra itu dia kemudian masuk ya fi ukhra, nah, masuk ke dalam bacaan atau mulai dari awal lagi akibal khatmi setelah selesai khatam. Jadi ketika kemudian selesai khatam baca Anas, maka sunnahnya adalah selesai Anas apa? Balik lagi berarti Al-Fatihah gitu ya. Misal kita baca nih dalam sholat atau di luar sholat. Qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Kemudian balik lagi di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ayah. Terus mau lanjut lagi nggak masalah juga. Biasanya kalau di kami, saya Yusri itu membacanya sampai Al-Baqarah tapi sampai 5 ayat awal saja gitu ya. Minna billahi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selesai terus baru ruku kayak gitu. Ketika dalam keadaan sholat. Nah ini bagusnya pokoknya disambung ya, disambung ke walaupun
nggak dibaca selanjutnya lagi gitu ya. Ya bagusnya adalah disambung setelah Nas, balik lagi ke Al-Fatihah sama Al-Baqarah di awal-awal. Karena ada hadisnya Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Karena ahabul a'mali ilallah itu adalah al-hal al-murtahil. Alladhi yadribu min awalil Qur'ani ila akhirih kullama hala irtahala. Jadi amal yang paling baik di depan Allah itu adalah ketika orang sudah selesai terus kemudian dia pergi lagi. Artinya pergi lagi itu dalam artian apa? Ketika sudah menyelesaikan Al-Quran dari awal sampai akhir, terus juga dia kembali lagi. Nah itu ya, mengawali dan meneruskan dari bacaannya tadi. Wa akhraja ad-Darimi, Imam Darimi ada satu riwayat bisa natin Hasanin an Ibni Abbas an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a ketika beliau membaca qul a'udzu birabbin nas maka beliau mengawali dengan iftataha minal hamdi summa qara'a minal baqarah lah tadi ya. Jadi setelah selesai membaca qul a'udzu birabbin nas tadi terus beliau membaca setelahnya adalah Al-Fatihah. Setelah Alhamdulillah itu adalah Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suma qara Al-Baqarah terus setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun. Ini ada hadis. Summa da'a bidu'a il khatmah. Nah, jadi doa doa khatmahnya atau doa khatamannya itu bukan diselesai di surat Anas tadi gitu, tapi selesai di Al-Baqarah ayat yang ulaika wa ulaika humul muflihun. Kemudian summa koma terus berdiri dan lain sebagainya. Terus kemudian wa yukrahu qatul qiraati li kalimati ahadin li mukalamati ahadin. Dimakruhkan itu memotong kiroah gara-gara ingin ngobrol dengan seseorang misal gitu ya, atau orang ngajak ngobrol terus dia berhenti gitu ya, maka itu dimakruhkan kalau mau selesai sampai akhir daripada ayat gitu ya, sampai akhir daripada ayat atau sampai tempat ketika berhenti baru ditutup Al-Qur'annya terus ngobrol dengan orang lain. Qala al-Halimi li'anna kalam Allah la yang bagi ayu sira alaihi kalamu ghairihi. Karena kalam Allah ini tidak diperbolehkan atau bagusnya itu nggak layak gitu ya untuk dikalahkan daripada omongan yang lain. Maka nggak boleh yu'thira itu maksudnya adalah dikedepankan ya. Nah, dipersilahkan atau kalam-kalam orang lain selain daripada kalam Allah itu didahulukan daripada kalam kalam Allah. Maka itu termasuk sesuatu yang makruh gitu ya. Wa ayyadahu dikuatkan lagi oleh Imam Baihaqi yang apa yang ada di dalam Sahih Muslim. Karena Ibnu Umar idza qara'a lam yatakalam hatta yablugha minhu. Jadi ketika Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar putranya Sayyidina Umar ketika beliau membaca Quran beliau tidak akan ngomong atau ngobrol dengan orang lain sampai selesai membaca Quran. Wa yukrahu aidan adzahka wal abathu wa nadaru ila ma yulhi. Makruh juga ketika dia sedang membaca Quran tapi malah ketawa-ketawa. Ya, al-abathu atau main-main baca Quran tapi sambil apa ya, sambil main atau sambil apa gitu. Sambil mainan kertas lah atau mungkin sambil mainan pulpen atau apa gitu ya. Atau dia baca Quran tapi melihat yang tidak-tidak atau melihat yang sesuatu yang malah mendistraksi dia. Nah, itu juga makruh. Wala yajuzu qiraatul Qur'ani bil ajamiyati mutlaqan. Enggak boleh ya membaca Quran itu dengan bahasa ajam. Misal bahasa Indonesia, Quran di Indonesia kan gitu ya. Dengan menyebut nama engkau wahai Maha Pengasih Layang Penyayang. Nah, itu kan bahasa ajam tuh. Atau menggunakan bahasa-bahasa amiyah atau bahasa-bahasa Inggris misal. Ya udah baca secara bahasa Arabnya saja. Entah itu paham atau enggaknya dulu. Sawaun ahsana al arabiyata amla. Entah itu dia bisa untuk ngomong bahasa Arab atau tidak. Itu. Bis sholati am kharijiha. Entah itu dalam sholat atau di luar sholat. Wala tajuzu al qiraatu bisyad. Nggak boleh baca Quran dengan qiraah yang syad. Kemarin ya bahwa qiraah yang diperbolehkan adalah qiraah yang mutawatir atau yang masyhur. Minimalnya masyhur itu tadi secara nahwu sorabnya tidak sampai keluar dari pendapat ulama nahwu, terus sesuai dengan Rasul Usmani dan juga sanatnya itu bersambung. Kemudian Naqala Ibnu Abdul Bar al-Ijma' ala dalik semua menyepakati hal tersebut.
Makruh lagi ketika apa? Wa yukrahu ittihadul Qur'ani ma'isyatan yuktasabu biha. Jadi menjadikan Quran itu sebagai jalan tempuh atau penghidupan dia itu juga makruh. Misal mungkin gitu ya, mungkin misal eh, Al-Quran ini dijadikan sebagai pekerjaan dia gitu ya. Apa saja yang nantinya nggak boleh? Nah, ini ada memang perdebatan. Wa akhraja al-Ajiri min hadisi Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Di situ man qara al-Qur'ana falyas alillah bihi. Orang yang kalau nanti mau baca Quran maka hendaklah dia meminta kepada Allah. Fa'in jangan meminta kepada manusia, dia baca Quran terus setelah dia bacakan Quran saya minta uang dong. Saya tadi kan udah bacakan ke kamu gitu ya. Fa'innahu saya kecuali kalau mengajarkan. Nah, Quran itu beda lagi. Mengajarkan cara memahami makna Quran. Ya, mungkin banyak ada yang memperbolehkan kayak gitu ya. Fa innahu sayati qaumun yaqra'unal Qur'ana karena nantinya akan ada orang-orang yang membaca Quran yas'alunan nasabihi mereka meminta-minta gara-gara dia membaca Quran tadi itu minta kepada orang-orang untuk diberikan uang kayak gitu. Oke. Mungkin kita selesai di halaman 35 dulu ya. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita bahas dan juga kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup untuk pertemuan malam ini supaya tidak panjang juga gitu ya. Jadi kita nggak masalah dikit-dikit, yang penting kita tetap istiqomah untuk belajar, istiqomah untuk mempelajari apa yang menjadi kebanggaan serta utama ya, bagi kita, dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW juga, apalagi yang kita pelajari, kita niatkan ini adalah kalamullah, firman Allah. Kita ingin benar-benar benar-benar bagus dalam membaca Quran, benar-benar bagus dalam memahami Quran gitu ya, sehingga di mana Quran ini adalah sumber utama dalam syariat Islam juga gitu. Mungkin itu saja. Syukron, silahkan yang ingin bertanya, barangkali ada pertanyaan. Atau kalau eh, nanti ada pertanyaan, silahkan juga bisa ditanyakan di grup ya. Apapun yang berkaitan dengan yang kita pelajari atau yang kemarin barangkali masih ada beberapa yang masih janggal, silahkan ditanyakan juga. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sholli afdhalas sholatin ala as'ati Qatila Sayyidina وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Jazakumullah semuanya atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Ustaz.